Masih terkait jambret pemirsa, dua penjambret mengendarai sepeda motor nekat menjambret di Pasar SMK Tambora, Jakarta Barat. Pelaku mengincar kalung emas yang menempel di leher korban seberat 15 gram seharga 30 juta rupiah. Dua pria mengendarai sepeda motor melakukan penjambretan di tempat ramai di Pasar SMK Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa bermula saat korban yang sedang membeli korek api tiba-tiba disatroni dua pelaku. Salah satu pelaku dengan cepat menjamret kalung emas 15 gram seharga 30 juta rupiah yang berada di leher korban. Meski aksi pelaku berhasil, korban berteriak maling dan mengejar kedua pelaku. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung membantu korban menangkap dua pelaku. Kalung saya ditarik dari belakang. Saya kira temen, pas saya nengok, nggak kenal nih, ya udah saya kejar. Sambil teriak maling dibantu warga juga. Terus pas di pengkolan, dibelokan ada mobil, dia kehambat. Jadi saya bisa nangkep dia. Singkat cerita saya jatuhin. Langsung dimasak rame-rame sama warga. Dua pelaku berhasil tertangkap, berikut barang bukti kalung emas milik korban dan telah dibawa ke Polsek Tambora. Informasi berikutnya pemirsa, mengendarai mobil dalam kondisi mabuk minuman keras, seorang polisi menjadi pelaku tabrak lari di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pelaku ditangkap warga setelah mobilnya terperosok ke selokan. Kejadian. Seorang pengemudi mobil digiring dan nyaris dihakimi massa karena menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Rengas Dengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai menabrak, pelaku berupaya kabur dan dikejar warga. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya kendarai kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke selokan sedalam 2 meter. Saat diperiksa, pelaku mengaku merupakan oknum anggota Polri dan diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Saya lihat dari arah Boswa, mobil kenceng terus. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warung itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga sama pemini saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir. Orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Dia lari ke sini. Langsung pas saya lihat mobil langsung jebur ke sini, Pak. Begitu katanya sih info dari orang kaum ada yang kena. Katanya nyenggol orang. Dia takutnya ketahuan apa gimana, takut sama masyarakat, mungkin dia lari, Pak, gitu, Pak. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Rengas Dengklok untuk diperiksa. Sementara korban tabrak lari mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Bangunan cagar budaya taksi Belanda di Kabupaten Siak, Riau ambruk saat digunakan untuk kegiatan study tour siswa sekolah dasar. Akibatnya sejumlah siswa terluka. Lantai 2 bangunan bersejarah taksi Belanda di Kabupaten Siak, Riau roboh. Peristiwa ini terjadi saat rombongan siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Ridho, Kampung Rawangkau, Lubuk Dalam tengah melakukan kegiatan studi tur sejarah. Lantai berbahan papan kayu yang sudah lapuk tidak mampu menahan beban hingga ambruk secara tiba-tiba. Para siswa serta guru pendamping terjatuh dari ketinggian sekitar 4 meter ke lantai dasar bangunan. Akibatnya 17 siswa, guru, dan pemandu wisata mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah. Para korban pun langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat dan sebagian dirujuk ke rumah sakit. Dari peristiwa tersebut kita peroleh ada 17 korban kejadian yang 15 diantaranya itu merupakan anak SD, kemudian 1 orang guru dan juga 1 tour guide dari cagar budaya. Untuk sementara, objek wisata taksi Belanda yang merupakan salah satu situs cagar budaya peninggalan kolonial Belanda ditutup.
Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik cagar budaya Kabupaten Siak dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu divonis bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembebasan pengunjuk rasa dari Lapas Salemba disambut haru bahagia keluarga. Sepuluh bulan jalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Selama proses persidangan, 19 demonstran yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 akhirnya dibebaskan. Keluarga telah menunggu di depan gerbang langsung menyambut dengan haru bahagia. Beberapa tahanan juga melakukan aksi sujud syukur yang kemudian memeluk anggota keluarga mereka. Para demonstran ini sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu di depan gedung DPR RI. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa dan langsung bisa bebas setelah dihitung masa penahanan hingga persidangan. Dari Jakarta, Hadi Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan dalam agendanya PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jokowi menegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai Wakil Presiden. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Sudah.